Siwi Manganti. Beliau merupakan regional lead Bali Nusra. Pengalaman beliau sebagai pemateri Microsoft Project dalam pengelolaan jadwal sekolah. Beliau pernah menjadi pemateri dengan tema peran orang tua dalam pengelolaan gadget dan aplikasi untuk anak. Beliau merupakan fasilitator beasiswa ruang guru by Persada. Beliau juga sebagai juri ruang guru champion dan merupakan bisnis analis Indonesia Teacher Prize by Ruang Guru. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Siwi Manganti untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu Siwi. Baik, terima kasih Bu Alit. Ya Pak. Oke, saya serahkan dulu ke presenter gininya. Iya. Tunggu sebentar. Oke. Sudah? Oke. Assalamualaikum, Om Swastiastu, kepada Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk join di workshop ini dalam rangka untuk memperkenalkan ruang guru dalam rangka kita belajar dari rumah ya. Baik, langsung saja. Hari ini nanti saya akan membicarakan tentang 4 hal, tentang ruang guru secara sekilas, kemudian berita terkini, apa dampaknya kepada sekolah, apa dampaknya kepada yang terjadi selama ini juga, pembelajaran dan lain-lain, kemudian juga ada program ruang guru dan biasanya kita juga akan memberikan benefit-benefit untuk sekolah yang nantinya juga akan join bersama ruang guru. Baik, jadi nanti 4 hal ini yang akan saya paparkan mengenai ruang guru. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu CEO dan CPO kami dari Ruang Guru. Untuk yang sebelah kiri adalah Belva Delvara. Beliau saat ini juga sebagai staf khusus Presiden menangani masalah teknologi di Indonesia sebagai pemberi masukan kepada Bapak Presiden. Kemudian untuk yang sebelah kanan adalah Kak Iman Usman yang saat ini beliau bertugas sebagai membangun relasi untuk di dalam dan di luar negeri. Artinya ketika di dalam negeri kita juga saat ini kita juga sudah melakukan kerjasama dengan IGI di seluruh Indonesia. Kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia dan juga termasuk beberapa provider yang mendukung kami sebagai pemberi kuota dan pulsa secara gratis untuk saat seperti ini gitu. Jadi ada 2 pemimpin kami, memang ada Belva Delvara selaku pendiri dan Iman Usman. Beliau berasal dari MBA Stanford University dan Harvard. Untuk Belva dan Iman dari Columbia University dan dulunya sempat menjadi sarjana hubungan internasional di Universitas Indonesia sebagai mahasiswa berprestasi nasional 2013. Baik, untuk di ruang guru sendiri, ini kita sudah terdiri dari 15 juta siswa yang bergabung dan menggunakan aplikasi Ruang Guru di seluruh Indonesia. Kami tersebar di seluruh Indonesia juga, dari Aceh sampai Papua. Tim kami sudah menyebar dan kita sudah ke sekolah. Mungkin di sekolah Bapak Ibu juga sebelumnya pernah kami datangi dari tim Ruang Guru. Terus kemudian juga ada 300.000 guru yang sudah berkolaborasi
berkolaborasi dengan kami untuk memberikan masukan juga dan menjadi master teacher-nya juga beberapa, lalu juga sudah bermitra dengan 326 pemerintah kota dan kabupaten. Dalam ini juga Provinsi Bali selaku yang membawahi SMA dan SMK juga sudah berkolaborasi dengan kami, juga dengan kota dan kabupaten, Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Klungkung, hampir semuanya kita juga sudah berkolaborasi dengan pemerintahannya. Jadi saat ini juga kalau Bapak Ibu ketahui, Ruang Guru itu juga sudah menjadi aplikasi pendidikan bimbel secara dibandingkan dengan online, artinya kita juga ada beberapa yang bergerak di bidang online pembelajaran, kita juga menjadi nomor 1, kurang lebih ada 86,4% untuk mendukung kegiatan pembelajaran anak-anak seperti itu, ya. Dan kita juga sudah didukung oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Karim, untuk membantu kegiatan social distancing ini, pembelajaran dari rumah ini, untuk agar anak-anak itu tetap bisa belajar seperti biasa. Oke, jadi ini teknik yang kami gunakan di Ruang Guru. Kita bukan hanya memberikan konten interaktif dengan gambar-gambar yang menarik, inovatif, tapi kami juga menggunakan artificial intelligence, artinya setiap anaknya nanti akan bisa diketahui kemampuannya itu sampai mana, kekurangannya sampai mana, pembelajaran yang tidak bisa itu apa. Jadi semua itu dianalisis dari menjawab soal-soalnya gitu. Jadi semisal ada 50 soal, ada soal nomor 3, 6, 7, itu dia harus belajar untuk pembelajaran apa, seperti itu. Jadi di sini kita juga menggunakan artificial intelligence agar si anak kurang di mana dan apa yang harus dikembangkan. Oh, sorry. Oke. Nah, saat ini pemerintah telah menerapkan sistem social distancing di mana kegiatan belajar siswa harus dilakukan di rumah masing-masing terhitung sejak tanggal 16 Maret sampai kemungkinan hingga 11 April. Mungkin kita bisa lebih, kita ketahui bisa sampai 29 Mei karena puncaknya mungkin baru di April dan di Mei ini. Jadi ini menimbulkan wacana bahwa penilaian akhir sekolah atau PAS akan dilaksanakan di rumah atau secara online. Dengan kondisi seperti ini, Ruang Guru meluncurkan program sekolah online Ruang Guru secara gratis. Nah, ini program sekolah online Ruang Guru gratis ini mendapat dukungan dari pemerintah, perusahaan, dan provider seluler. Kita sudah bekerja sama dengan provider seluler yang mungkin saat ini paling banyak digunakan oleh orang Indonesia adalah Telkomsel. Kita memberikan paket gratis 30 GB hanya khusus untuk penggunaan aplikasi Ruang Guru. Artinya dalam hal ini tidak bisa digunakan untuk YouTube lah atau WA dan lain-lain. Jadi hanya untuk penggunaan aplikasi Ruang Guru, kegiatan aktivitas yang menggunakan aplikasi Ruang Guru. Saat ini juga kita juga sebenarnya bekerjasama juga dengan XL dan Indosat. Kalau XL itu per hari, jadi setiap hari akan ada diberikan secara gratis melalui SMS, bisa menggunakan aplikasi Ruang Guru saja, dan begitu juga dengan Indosat kurang lebih sekitar 20 GB yang bisa digunakan. Jadi saat ini juga sudah mencapai 1,2 juta siswa yang belajar di rumah dengan Ruang Guru. Itu sudah disampaikan juga kepada Presiden seperti itu. Juga saat ini juga kita sudah sedang bekerja sama juga dengan Apkasi dan untuk
beberapa komunitas-komunitas yang kepala daerah seperti itu. Nah, kemudian untuk mendukung sekolah online ruang guru ini, kita juga dalam hal ini bekerja sama dengan beberapa partnership lagi. Kita juga bekerja sama dengan BNI Taplus, yang dalam hal ini ketika siswa belajar dengan rutin dengan aplikasi ruang guru, mungkin dari uh, selama Senin sampai Jumat, dia akan mendapatkan BNI Taplus Muda untuk yang terpilih gitu. Jadi kita mengharapkan anak-anak Maaf Ibu Siwi. Iya. Ibu Siwi, Yes. ini banyak ini chat katanya suaranya kecil nih, bisa di ini volumenya. Oh iya, sebentar. Ya. Kalau seperti ini sudah Bu? Oh ya, siap sudah Bu. Silakan dilanjut Ibu. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak melihat chatnya tadi. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih Ibu Alit. Selanjutnya saya lanjutkan terkait dengan partnership juga. Kita sedang bekerja sama juga dengan selain BNI Taplus, kita juga sekarang sedang mencoba menjalin relasi juga dengan beberapa bank untuk melakukan pemberian seperti ini juga kurang lebihnya. Jadi harapannya semakin banyak yang mendukung, semakin kita diberikan kemudahan untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, jadi untuk sekolah online ruang guru ini sifatnya adalah gratis. Untuk secara teknis kami membuka sekolah online itu melalui aplikasi ruang guru yang ditayangkan pukul 8 sampai 12 pagi untuk semua jenjang dari kelas 1 SD sampai 12 SMA, termasuk dalam hal ini juga kita sudah ada untuk SMK. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini mungkin gambarnya. Ketika nanti Bapak dan Ibu berkesempatan membuka aplikasi Ruang Guru, nanti akan ada logo yang bertulis sekolah online Ruang Guru gratis, itu nanti bisa diklik, kemudian nantinya akan muncul beberapa kelas yang ada, mulai dari kelas 1 SD sampai 12 SMA, dan yang paling baru saat ini juga sudah ada SMK, itu nanti bisa diklik, dan kemudian itu akan setiap jam 8 kita akan mulai pembelajarannya jam 8 sampai jam 10, kemudian break sebentar, kemudian ada lagi sampai ada 3 pembelajaran kurang lebih dalam satu hari, 3 sampai 4 pembelajaran. Seperti itu, tergantung jadwalnya itu juga sudah disediakan di aplikasi di malam sebelumnya, artinya ketika besok hari Senin misalkan akan melakukan ingin menonton sekolah online ruang guru, itu dapat melihat jadwalnya di malam harinya. Seperti itu. Jadi bisa dilihat besok pembelajarannya apa, kemudian nantinya juga bisa langsung digunakan untuk belajar pada pagi harinya. Jadi dalam hal ini Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan sekolah online ruang gratis ini untuk diberikan tugas kepada siswanya, artinya siswa-siswa diminta untuk menonton apa yang diajarkan di aplikasi Ruang Guru. Namun sebelumnya pastikan Bapak dan Ibu guru itu sudah melihat jadwalnya terlebih dulu untuk besok. Jika memang jadwalnya itu pas untuk besok anak-anak siswanya, itu bisa langsung disampaikan saja ke siswa-siswa sebagai tugas untuk merangkum apa yang disampaikan, dan juga nanti ketika memang mau ada pemberian tugas yang dikumpulkan bisa di sekalian untuk diberikan seperti itu. Jadi ini semuanya sifatnya gratis ya Bapak Ibu. Nanti mungkin kalau misalkan memang kita akan Bapak Ibu berkenan untuk belajar secara teknis seperti apa nanti bisa saya ajarkan juga. Yang jelas dalam hal ini kita juga semuanya didukung oleh pemerintah juga agar bagaimanapun siswa meskipun di rumah tetap dapat belajar seperti itu. Nah, untuk sekolah online ruang guru ini kita semuanya terkoneksi di satu tempat
di Jakarta. Jadi master teacher kami yang standby di Jakarta itu yang akan memberikan materi. Jadi bukan berarti ketika kita lagi sedang ada di Bali, guru-gurunya itu dari Bali gitu. Jadi semuanya itu terpusat di Jakarta. Gurunya juga satu dan satu itu untuk satu Indonesia. Artinya semuanya akan merasakan pendidikan yang merata seperti itu. Jadi jangan sampai harapan kami meskipun memang akan berbeda dengan yang diajarkan sekolah, tapi kami sudah melakukan riset-riset sehingga kita mencari pelajaran apa sih yang paling dekat dengan pada saat ini diajarkan di daerahnya masing-masing. Jadi mungkin memang kadang kita ada kekurangannya di mana pada beberapa materi ada yang terlambat, ada yang mungkin terlalu cepat, itu mungkin disesuaikan dengan daerahnya seperti itu. Oke, baik sekarang setelah kita mengetahui tentang ruang guru sekolah online tadi secara gratis, kita juga pasti Bapak dan Ibu saat ini sudah menggunakan model-model live teaching yang menjadi alternatif pembelajaran yang dilakukan sekolah. Mungkin yang paling banyak bisa penggunaan Zoom, ya, penggunaan Google Classroom, Google Hangout, atau mungkin memang kalau ternyata secara kenyataannya juga di daerah rumah siswa masing-masing, daerahnya susah sinyal, mungkin kita hanya bisa juga untuk pakai WhatsApp saja, kemudian pemberian tugas dan lain-lain, semua itu silahkan dilakukan karena juga sekarang sudah banyak yang sifatnya itu bisa digunakan secara gratis. Tinggal bagaimana kita mengetahui mana yang paling pas untuk kita. Seperti misalkan contohnya menggunakan salah satu ini juga conference call secara gratis ini free. Kemudian juga Zoom, namun Zoom mungkin cuma ada sampai 40 menit saja, atau mungkin kalau yang tidak terbatas itu ada Google Hangout atau Meet seperti itu. Silahkan digunakan, ini juga sangat penting untuk membantu siswa-siswi yang mungkin akan kesulitan ketika hanya membaca saja dan butuh komunikasi satu sama lain. Oke. Nah, pembelajaran dengan metode live teaching memang sangat disarankan bagi siswa karena dapat menggantikan proses pembelajaran di sekolah. Namun, bagi sekolah dan instansi masih perlu tambah ukur keberhasilan pembelajaran yang sudah berlangsung saat ini. Pasti juga Bapak dan Ibu merasakan dengan model live itu yang biasanya tatap muka, kita bisa mengetahui siswa seperti apa kekurangannya. Nah, sekarang kemudian semuanya menjadi harus dilakukan di rumah masing-masing, ternyata terdapat banyak sekali keterbatasan ya. Jadi yang pertama mungkin kurangnya persiapan siswa-siswi dalam menghadapi kemungkinannya diadakan PAS online karena juga kemungkinan tatap mukanya semakin berkurang. Jadi kita tidak tahu apakah siswa itu belajar dengan benar atau tidak di rumah. Jika memang masih ada orang tua yang standby di rumah mungkin bisa diajarkan, tapi jika memang orang tuanya itu masih keluar rumah untuk bekerja, mungkin pasti anak-anak juga akan kebingungan seperti itu. Yang kedua, terbatasnya sarana pembelajaran dalam situasi social distancing yang memungkinkan kurangnya efektivitas dalam memahami pelajaran. Itu yang tadi saya bilang. Nah, mungkin kebutuhan-kebutuhan pastinya adalah waktu akses pembelajaran yang tidak terbatas, evaluasi pembelajaran yang lebih terukur, monitoring dalam aktivitas belajar siswa atau rapot, alat ukur untuk menentukan kelulusan atau kenaikan siswa di saat ujian sekolah. Oke, kita mulai dari yang paling aksesnya di aplikasi Ruang Guru itu paling mudah. Jadi di ruang guru itu ada yang paling atas yang biasanya akan muncul ketika sudah menurut ruang guru itu adalah menu ruang belajar. Jadi ruang belajar ini dapat menjadikan suplemen tambahan dari materi yang sudah dipelajari pada sekolah online ruang guru gitu. Jadi kita membuat semuanya itu menjadi kesinambungan. Artinya ketika misalkan pada saat sekolah online ruang guru itu tidak
materinya juga kurang, kemudian ada beberapa yang tidak dipahami, itu selanjutnya bisa langsung ke ruang belajar. Namun memang ruang belajar ini sifatnya terbatas untuk yang sudah mendownload, yang mohon maaf yang sudah melakukan pembayaran. Jadi untuk tadi itu gratis, tapi kalau untuk fitur ruang belajar ini sifatnya premium, jadi ini berbayar yang ini. Namun jika memang ingin yang memakai yang free itu juga masih ada. Kita ada beberapa bab yang kami siapkan itu untuk melihat contoh pembelajarannya. Jadi tidak seperti membeli kucing di dalam karung, kita bisa melihat dulu contoh yang ada di situ, free di situ, kemudian nantinya bisa digunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Dalam hal ini di ruang belajar itu terdiri dari materi-materi yang bisa diakses selama 24 jam. Dalam hal ini berarti kita tidak memerlukan uh, kuota lagi. Artinya kita karena pastinya kita juga sudah didukung oleh provider khusus untuk di 3 bulan ini gitu. Jadi selama 3 bulan ini dari Telkomsel, XL atau sampai masa COVID ini berakhir itu membantu penuh agar anak-anak siswa itu bisa belajar dengan tanpa harus memikirkan kuota. Seperti itu. Juga kita bisa mendapatkan materi, jadi untuk beberapa materi pasti untuk SMA, SD, atau SMP terutama dalam hal ini itu menggunakan KTSP, K13, atau K13 revisi per jenjang. Seperti itu. Jadi ketika nantinya di sekolah A itu masih menggunakan KTSP, bisa langsung digunakan. Jika sekolah B menggunakan K13, itu bisa menggunakan K13. Jadi disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Di sebelah kiri ini adalah contoh dari gambar animasi yang ada di aplikasi Ruang Belajar. Jadi kami memang mendesain dan Ibu SD itu kita mendesain juga dengan animasi yang cukup cukup banyak dan lucu-lucu agar mereka bosan dalam pembelajarannya. Begitu juga dengan SMP dan SMA, namun mungkin semakin panjangnya itu kami akan membuat isinya lebih deep dibandingkan animasinya. Jadi kan kalau anak SD justru pasti masih menginginkan hal-hal yang sifatnya menonton dan lain-lain, tapi untuk yang lebih tinggi lagi kita lebih mementingkan materinya. Nah, untuk SMK bagaimana? Untuk SMK saat ini kita juga untuk di ruang belajar ini kita sudah mengembangkan harapannya di tahun ajaran nanti, entah itu di bulan Juli atau di bulan Agustus, sesuai dengan keputusan pemerintah seperti apa nanti, itu nantinya kita juga sudah siap untuk nanti memaparkan soal dan pembelajaran ruang belajar ini untuk SMK. Seperti itu. Nah, selanjutnya di ruang belajar apalagi yang didapatkan selain video animasi adalah soal-soal yang dapat di-download seperti itu. Jadi pastinya Bapak Ibu selaku pembuat soal untuk PAS di sekolah itu pasti juga membutuhkan rekomendasi banyak soal, dan di sini Ruang Guru juga sudah menyediakan bank soal itu untuk 5 tahun terakhir. Artinya ketika dia di UN itu akan ada pembelajaran 5 tahun terakhir soal-soalnya, sehingga itu bisa menjadi referensi soal apa yang akan dikeluarkan. Dan ini bisa di-download atau bisa dikerjakan langsung di sini. Jadi tergantung mau memakai yang mana. Kalau di-download pastinya itu bisa menjadi PDF. Kalau untuk yang bisa dikerjakan di sini itu sifatnya langsung gitu. Dan ini juga biasanya akan terbuka itu untuk beberapa materi free, namun untuk yang sudah berlangganan itu bisa mengakses semuanya seperti itu. Jadi semua dalam hal ini semua itu jika misalkan Bapak Ibu biasa ngajar kelas 12 SMA saja, misalkan itu pelajaran
kimia itu akan bisa mendapatkan materi kelas 10 dan kelas 11-nya juga seperti itu. Jadi dalam satu pembelian itu akan mendapatkan satu jenjang sekaligus. Mohon maaf, 3 jenjang sekaligus. Jadi 10, 11, 12, IPA maupun IPS akan dapat semua. Kalau SMP 7, 8, 9, kalau SD itu 4, 5, 6, atau 1, 2, 3. Itu jenjangnya seperti itu. Baik, selanjutnya juga yang ketiga, tadi mohon maaf angkanya salah. Jadi tadi yang ketiga, ini yang keempat. Nah, di keempat ini itu juga akan mendapatkan, Bapak Ibu akan mendapatkan rapot atau hasil pembelajaran untuk siswa itu sendiri, untuk orang tua ataupun untuk guru dalam mengetahui perkembangan belajar dengan melihat dari jumlah video yang telah ditonton, latihan soal yang dikerjakan, dan rata-rata nilai dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi siswa. Seperti itu. Jadi dalam hal ini juga ketika penggunaan aktivitasnya bukan hanya dari sekolah online ruang guru gratis, tetapi juga ruang belajar, guru-guru nanti juga tetap bisa melihat apakah siswa itu belajar dengan benar, video yang ditonton beneran sudah ditonton apa belum, latihan selesainya sudah di. Nah, selain itu siswa juga smart recommendation video yang akan mengarahkan siswa pada materi yang masih belum dikuasai. Ini yang saya katakan di awal bahwa siswa-siswa yang kemudian melakukan tes, entah itu dari bank soal tadi, entah ada latihan topik yang biasanya kita mulai ada sekitar 10 soal, itu nanti dia akan menunjukkan mana di mana kekurangan siswanya. Seperti itu. Jadi dalam hal ini siswanya akan langsung diberikan rekomendasi video apa yang harus dia pelajari karena menurut ruang guru dia kurang di materi itu. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu menganalisis lagi kayak coba belajar satu, si belajar tentang materi A, si anak jawabnya benar apa enggak, semuanya. Nah, kemudian coba lagi enggak. Jadi dalam satu soal yang misalkan itu terdiri dari 50 soal, kemudian salah di soal nomor 3, 12, 15 misalkan, itu dia berarti kurangnya di materi apa. Jadi contohnya misalkan di sini dia kurang di materi expression of surprise, amazement, and gratitude. Di sini akan ada terlihat, jadi contohnya di sebelah kanan, di gambar HP itu ada tulisan yuk pelajari lagi rekomendasi materi yang harus kamu pelajari lagi berdasarkan aktivitas belajarmu. Artinya dia kurang nih kalau di bahasa Inggris di 4 hal ini. Ada expression of surprise, amazement, photo and image caption, how to make a job application, sama aspek prosedur. Jadi dia kurang di 4 hal ini. Inilah yang harus diminta untuk selalu menonton. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah ruang belajar yang terakhir ini bisa digunakan. Artinya fitur-fitur yang terakhir itu adalah yang pertama rangkuman. Jadi setelah selesai penggunaan ruang belajar bab apa, misalkan gitu, bab job application tadi, nah itu nantinya akan muncul satu bentuk infografis ya, jadi dibentuk infografis dan itu bisa digunakan untuk melakukan merangkum ulang lagi seperti itu. Ini bisa di save juga di galerinya anak-anak seperti itu. Kemudian yang terakhir itu juga ada avatar ya, jadi ketika anak-anak sekarang itu dibuat untuk belajar sambil main. Artinya ketika dia sering menonton video, dia akan sering juga mendapatkan gold yang bisa dibelikan untuk baju-baju atau aksesoris di avatarnya mereka masing-masing ya. Jadi ini untuk membuat anak itu menyenangkan sama dengan bermain game juga gitu. Jadi sambil menyelam minum air. Oke. Jadi ini tadi untuk ruang belajar ya. Jadi
ini adalah fitur kedua yang mungkin saya ceritakan. Yang pertama tadi tentang sekolah online ruang guru gratis, kemudian yang kedua adalah ruang belajar. Nah, semuanya sebenarnya untuk mendapatkan ruang belajar ini, untuk mendownload di Play Store itu sifatnya gratis. Jadi untuk pendownloadan ke HP masing-masing itu gratis. Nah, nanti baru ketika memang sekolah memilih atau guru memilih untuk siswa-siswanya belajar dengan ruang guru, itu memang sifatnya ini adalah premium. Artinya harus dibicarakan terlebih dahulu dengan tim kami untuk mencari harga yang paling pas seperti itu. Nah, oke. Terus kemudian yang ketiga, setelah tadi ada sekolah online gratis dan kemudian ada ruang belajar untuk kegiatan pembelajarannya, sekarang ada juga ruang uji. Jadi ruang uji ini berisi kumpulan tryout online mulai dari tryout PTS, PAS, US atau UASBN, dan UTBK berbasis IRT. Sekolah dapat melakukan kustomisasi soal yang dibutuhkan, syarat dan ketentuannya berlaku. Jadi dalam hal ini kami juga membantu beberapa sekolah yang memang ingin bekerja sama dengan kami itu untuk tinggal menginput soal-soalnya ke dalam sistem kami. Artinya sekolah tidak perlu lagi menginput secara manual, membuat rumus dan lain-lain. Jadi kita tinggal memasukkan di sini dan kemudian soal-soal nanti akan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak dan Ibu guru. Seperti itu. Jadi akan lebih mudah lagi. Tadinya di ruang uji ini hanya untuk 4 atau 6 mata pelajaran yang di ujian akhirkan, ujian nasional. Namun sekarang bisa diakses untuk PAS semua mata pelajaran. Artinya di sini bisa masuk juga bahasa Bali, misalkan kalau ada, atau bahasa Jepang, atau misalkan memang kalau SMK juga bisa menggunakan juga untuk pembuatan soalnya. Meskipun kalau untuk ruang belajar, SMK baru akan keluar di tahun ajaran baru besok, seperti itu. Jadi ini contohnya, contoh singkatnya ada soal, kemudian nanti langsung ada benar salahnya juga, waktu pengerjaannya berapa lama juga, juga nanti akan bisa ada pembahasannya juga jika memang guru-guru mau memberikan pembahasannya seperti itu. Ada daftar benar dan salahnya juga, jadi bisa tahu sebenarnya anak-anak yang melakukan tes itu punya kemampuan penalaran umumnya seperti apa, kuantitatif seperti apa, pengetahuan dan pemahaman umum seperti apa. Seperti itu. Jadi ini dapat dijadikan fasilitas jadi untuk membantu Bapak dan Ibu guru juga agar lebih mudah, lebih menarik dalam penggunaan melakukan PAS online-nya itu. Seperti itu. Nah, ini jadi secara kesimpulan untuk ruang belajar yang SMA itu akan mendapatkan paket khusus persiapan UTBK, SBMPTN, kemudian juga prediksi 2020 dan ada setiap komponen tesnya, video pembahasan soal UTBK 5 tahun terakhir, dan bank soal UTBK 5 tahun terakhir. Jadi pengumuman SNPTN kan baru saja diumumkan beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu. Jadi memang jika dirasa sekolah atau guru-guru ingin membantu siswa-siswa, itu bisa diarahkan dengan menggunakan ruang guru, artinya tetap bisa belajar, masih ada waktu sampai UTBK nanti di bulan Juli, artinya masih ada sekitar 2 bulanan hingga 3 bulanan itu untuk belajar, karena kita prediksi dan paket-paketnya itu adalah penggunaan 5 tahun terakhir. Artinya kalau buku itu udah yang tebel sampai berapa ratus halaman, kalau kita tinggal di HP-nya masing-masing. Ini untuk SMA, kemudian untuk SMP sebenarnya juga hampir sama. Terdapat kumpulan video belajar ujian nasional, meskipun ujian nasional sekarang sudah
ditiadakan, tapi juga ada prediksi UN per mata pelajaran yang bisa digunakan guru-guru untuk mengambil contoh soal, contoh pembelajarannya. Kemudian juga ada latihan soal UN dengan paket UN 5 tahun terakhir, bisa langsung melihat pembahasan dan nilai. Dan ada latihan soal, latihan topik yang itu sifatnya HOTS per mata pelajaran. Ya, jadi high order thinking skill itu bisa digunakan untuk pembelajaran siswa dan siswinya. Untuk yang SD itu juga ada video belajar yang berisi gambar kartun. Kebanyakan kita pasti ada gambar-gambar kartunnya. Soal latihan yang ada kunci jawabannya, rangkuman bergambar dan mudah diingat. Juga belajarnya seperti main game. Nah, mungkin kalau misalkan Bapak dan Ibu yang berasal dari guru-guru di SMK, kami juga ada aplikasi yang kedua, namanya itu aplikasi Saya Ruang Guru, namanya adalah Skill Academy. Jadi di Skill Academy itu adalah materi-materi yang kita cocokkan dengan kehidupan sebenarnya setelah SMA ya, artinya seperti pembelajaran motivasi, pembelajaran dan lain-lain, namun kita juga tetap ada untuk SMK-nya, seperti itu. Jadi ada di namanya selain ruang guru itu adalah Skill Academy. Oke, nah selanjutnya Bapak dan Ibu perlu diketahui juga saat ini kita juga sudah melakukan kerjasama di beberapa government, artinya di beberapa provinsi di Indonesia, di Bandung, di Jakarta, kita dari provinsi-provinsi itu sudah melakukan sama partnership dengan sehingga kita bisa memberikan mereka database, jadi big datanya itu di SMA itu secara umum, artinya di ruang premium, kemudian dibagikan dengan sekolah mereka perlu diberikan, itu juga akan memberikan bentuk seperti dashboardnya juga. Jadi dalam hal ini tidak memungkiri jika ini artinya ini Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu bisa melakukan misalkan pembelian secara massal untuk siswa-siswinya. Nah, sekolah dengan memberikan fitur pemantauan gitu. Jadi seperti yang bisa diakses setiap hari. Seperti itu ya. Jadi ini bisa ini fitur ini yang nanti digunakan untuk menganalisis sekolahnya masing-masing, kemampuan siswanya masing-masing juga, dan bisa selalu memantau akses pembelajaran siswa-siswi pada saat belajar dari rumah. Ya, jadi ini juga bisa menjadi alat bantu pengambilan keputusan di sekolah. Seperti itu. Nah, bentuknya yang akan didapatkan itu government dashboard atau school dashboard ini akan terlihat siswa-siswi yang biasa mengakses sekolah online ruang guru gratisnya, yang sangat rajin menonton, kemudian juga rajin mengakses ruang belajar, kemudian juga bisa dilihat perbandingan dan juga jumlah yang melakukan belajar online atau secara gratis. Secara umum itu untuk dashboardnya, pemantauannya. Nah, itu nanti bisa didiskusikan ketika memang mau ada beberapa hal yang ingin ditampilkan. Seperti itu. Itu yang pertama. Untuk dashboard yang pertama itu adalah government dashboard atau school dashboard. Ya, biasa kalau misalkan untuk sekolah. Yang kedua adalah dashboard hasil dari PAS online. Jadi ketika tadi yang dimasukkan di ruang uji, yang tadi saya katakan soal-soal bisa dimasukkan, tinggal sistem dari kami yang membuat. Nah, itu nantinya bisa untuk langsung ada data yang masuk. Jadi itu sifatnya real time, Bu, Pak, gitu. Jadi real time artinya ketika misalkan si A
anak kelas 9 itu sudah 9A gitu, sudah selesai. Itu akan langsung masuk skornya dan jadi pada saat itu juga langsung bisa dilihat hasilnya. Dilihat juga siapa yang juara satu, siapa juga yang juara paling terakhir misalkan. Nah itu mungkin ya kita cuma butuh waktu kurang lebih sekitar 1 jam sampai kemudian akhirnya nilainya keluar semua. Nah, kemudian juga jumlah siswa yang mengikuti PAS online dalam satu waktu event berlangsung, pastinya kita akan langsung dilihatkan, terus nilai pengerjaan siswa untuk setiap mata pelajaran, nilai rata-rata setiap mata pelajaran, nilai rata-rata setiap siswa, dan nilai rata-rata di sekolah itu sendiri. Mungkin poin 6 dan poin 7 itu untuk yang sifatnya di adanya data-data itu bisa membuat sekolah itu lebih baik lagi dalam mengambil keputusan seperti itu. Jadi mungkin selama ini kita cuma tahu nilai-nilai anak-anak siswa, tapi ternyata untuk dalam hal ini kalau misalkan di rata-rata setiap mata pelajaran, oh ternyata siswa-siswi sekolah kita itu kurang untuk materi A gitu. Artinya kita harus meningkatkan lagi pembelajaran di materi-materi yang ada seperti itu. Artinya ini semua bisa dapat membuat menjadi untuk membuat uh, pengambilan keputusan di sekolah-sekolah seperti itu. Oke, mungkin terakhir itu dari saya. Terima kasih banyak. Saya sangat open diskusi kepada Bapak dan Ibu jika memang ada yang mau ditanyakan untuk pemaparan tentang ruang guru dalam menghadapi COVID-19 ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Ibu Alit. Ya, terima kasih Bu Siwi. Menarik sekali tadi pemaparannya. Ini untuk sesi tanya jawab, ini sudah ada 3 penanya. Baik. Yang pertama dari Bapak Iwayan Oke Ariarto. Bagaimana dengan jenjang SMK? Apakah semua mapel produktif SMK ada di ruang guru? Oke, silakan ditanggapi, Bu. Oke, saya bisa menampilkan screen lagi nggak ya? Oh ya bisa ya. Sebentar, Masih saya bisa, Bu. Oke, saya akan lihatkan ya Bapak. Bapak siapa nggih tadi Bu? Bapak Wayan Oke Ariarto. nggih, Bapak Wayan. Oke nggih. Ini saya lihatkan untuk yang SMK. Bentar. Ups, salah. Ini terlihat nggak ya Bu ya? Skill Academy katalog ini. Terlihat, Bu. Terlihat ya? Oke, Skill baik. Academy Catalog for Field Education. Iya, benar. Jadi saya mau memperlihatkan jenis bidang keahlian untuk yang di SMK itu oh jadi kecil. Sorry. Bentar. Wah, kok jadi loading? Oke, mungkin seperti ini saja. Bisa di slideshow ya. Halo? Kecil ya Ibu di Iya, situ Ibu. ya? Oh ya, sudah besar ya? Oke, Sudah ya. jadi mau saya sampaikan untuk Bapak Wayan Oka, mungkin kalau nantinya kita memang baru di bulan Juli ini rilis untuk yang SMK untuk di aplikasi Ruang Gurunya. Namun ketika mendownload Skill Academy, di namanya juga tetap itu Skill Academy adalah anak dari Ruang Guru ya. Itu ada beberapa yang mungkin bisa diakses untuk saat ini terlebih dahulu.
Jadi di sini saya ada contohnya, semisal di SMK bagian teknologi dan rekayasa, kita ada materi teknologi and software seperti itu. Untuk beberapa kita masih sama. Jadi energi dan pertambangan juga ada teknologi and software dan ada TOEFL juga. Dan bisa juga mengakses ruang belajar juga. Kemudian untuk misalkan untuk agribisnis dan teknologi juga masih ada teknologi dan software, kemudian plus business and finance, dan ada marketingnya juga seperti itu. Jadi termasuk di sini ada seni industri kreatif, kita juga ada personal development yaitu jurnalistik. Ini yang untuk saat ini bisa digunakan dan ada di skill akademi kami gitu. Memang tapi kalau untuk materi yang dalam hal pembelajaran yang sifatnya sama dengan di sekolah atau di SMK seperti itu nantinya akan kita baru launching di bulan Juli nanti gitu. Namun sekolah tetap bisa menggunakan untuk aktivitas-aktivitas pembelajaran seperti yang umum ya, seperti biasanya kan ada matematikanya, kemudian ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu dengan ruang belajar seperti itu. Mungkin seperti itu Ibu Alit atau Pak Wayan Oke, mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Jadi ini adalah contoh yang bisa kami berikan untuk saat ini. Nggih, untuk Pak Wayan Oke, ada tanggapan mungkin? Sudah ya, berarti ya. Sudah seperti Bisa ini. lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bung Nggih. All participants are unmuted. All participants are muted, and they can unmute themselves. Halo. Halo Bu Alit. Bu Alit silakan on mic dulu. Tadi saya unmute. Silakan di unmic dulu. On mic dulu manual. Oke, nggih, sudah. Oke, untuk teman yang lain juga sudah bisa on mic manual kalau memang mau bertanya langsung. Tapi ini untuk teman-teman yang nggak bisa isi chat ya, mohon izin dulu sampaikan mau chat atau mau on mic. Silakan. Lanjut Bu Alit. Oke, terima kasih Pak Adep. Yang lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, dari Ibu Nimade Sutiari. Jika berlangganan ruang guru, apakah dapat mengakses semua jenjang atau satu pembayaran untuk satu tingkat? Oke, silakan ditanggapi Bu Siwi. Oke, terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi untuk ruang guru sendiri ini ketika berbayar itu akan bisa mengakses untuk 3 jenjang sekaligus. Yang seperti saya katakan bahwa untuk misalkan kelas 10 ya Ibu ya, jadi kelas 10 SMA. Nah, itu bisa langsung mengakses kelas 10, 11, 12-nya. Namun memang tidak semua jenjang. Seperti itu. Jadi cuma sesuai dengan jenjang yang sedang dia leskan. Ketika misalkan nih di rumah ibu atau bapak punya anak satu SMA, satu SMP, itu memang pada akhirnya harus melakukan pembelian 2 akun seperti itu. Tidak bisa hanya satu akun bisa untuk kakaknya yang kakak SMA atau adiknya SMP. Seperti itu, Bu. Begitu. Oh ya, termasuk kalau saya tambahan tadi lupa saya sampaikan juga, ada tambahan juga untuk Bapak dan Ibu guru. Bapak Ibu guru ini juga bisa mengakses ruang guru secara gratis itu untuk materi-materi pedagogiknya gitu. Jadi ketika nanti memilih kelas, di situ ada pilihan jenjangnya apakah kelas
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada juga guru nanti di situ ada guru SD kah, guru SMP, atau guru SMA, atau guru SMK, seperti itu. Nanti akan ada pembelajaran pedagogik. Pedagogik seperti misalkan cara membuat soal yang benar, cara how to melakukan pembelajaran di kelas, pembelajaran secara online, dan pemberian materi seperti itu. Jadi bisa menambah ilmu untuk Bapak dan Ibu dalam mengajar, bukan dalam segi materinya, bukan dari segi apakah dia kimia, fisika, atau matematika, tapi lebih kepada pembelajaran secara baik gitu. Yang saat ini juga dalam hal ini juga artinya juga guru-guru juga harus belajar untuk lebih online lagi. Nah, itu bisa dibelajar secara gratis di situ. Ada beberapa video pembelajarannya, ada cukup banyak. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Mungkin ada tanggapan dari Bu Made Sutiari? Sudah mungkin Bu ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga, nggih. Dari Ibu Dewo Made Apsarianti. Panjang ini. Kedua anak saya sudah berlangganan ruang guru. Batas akhirnya Juni 2020. Kalau seandainya ingin memperpanjang, maka akan dikasih diskon 50%. Apakah memungkinkan mendapatkan diskon lebih dari 50% dengan pertimbangan sebagai anak guru, seperti halnya bimbel lainnya yang memberikan keistimewaan diskon terbesar untuk siswa yang berstatus anak guru? Terima kasih. Oke, silakan Bu Siwi ditanggapi. Oke, makasih Ibu. Ya berarti terima kasih sudah menggunakan ruang guru sebelumnya. Berarti kalau seperti ini, saat ini memang kita juga diskon untuk terkait dengan para civitas di sekolah, termasuk juga dengan beberapa sekarang kita sedang ada program untuk anak dari para pejuang COVID, artinya anak dokter atau anak perawat seperti itu, kita juga ada diskon lebih dari 50% untuk saat ini gitu. Jadi nanti dalam hal ini itu ada tim kami mungkin yang nanti jika memang ingin berhubungan, itu ada dari tim Field Education Consultant kami, itu nanti yang akan langsung ngechat Bapak atau Ibu seperti itu. Jadi ada Bapak, ada Ibu seperti itu. Tapi kalau untuk saya sendiri juga, saya juga harus lihat lagi, maksudnya untuk berapa persennya, tapi yang jelas ada seperti itu. Baik, terima kasih Bu Siwi sudah menjawab ya. Selanjutnya dari Bapak Igede Artamoyase. Mungkin tadi saya misinfo, apa untuk ke ruang uji mesti pakai yang premium alias berbayar? Oke. Sudah ya Ibu itu ya? Saya jawab ya Bu ya. Oke, jadi kalau untuk yang ruang uji itu untuk saat ini memang ada 2 jenis ruang uji. Jadi ruang uji itu ada yang aksesnya free ya. Jadi untuk yang aksesnya free itu dari guru-guru itu tidak bisa memasukkan soal. Jadi soalnya pure 100% dari kami, dari ruang guru. Namun kalau misalkan memang yang sifatnya di merger dengan soal-soal yang dari guru, artinya masukan dari guru-guru, itu memang harus menggunakan yang premium. Artinya juga itu tidak bisa cuma satu siswa saja yang membeli, artinya itu dalam satu sekolah misalkan ada sekitar 200 sampai 300 siswa yang menggunakan, itu baru bisa untuk dilakukan mergerisasi soal-soal dari guru dengan soal-soal kami, atau memang mau pure soal dari guru. Seperti itu. Seperti itu mungkin Bu. Ya, berarti untuk yang ini soalnya untuk yang gratis, soalnya pure dari ruang guru. Kalau untuk yang berbayar baru bisa dari guru yang bersangkutan. Guru, ya benar. Ya. Ya, sudah terjawab dari Pak Gede Artamayasa. Yang berikutnya dari Chan MBX.
Bapak atau Ibu ini ya. Mohon informasi tentang mapel PJOK dalam ruang guru. Terima kasih. Nah, nggih, silakan tanggapi. Olahraga nggih itu ya. Nggih, PJOK nggih. Pendidikan Nggih. Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Oke, terima kasih. Untuk mapel-mapel seperti yang tidak ada di aplikasi kami, itu karena memang di aplikasi kami itu hanya materi-materi yang sifatnya umum, artinya matematika, fisika, IPA, dan IPS. Nah, untuk seperti bahasa Bali, PJOK, PKN, itu memang kita untuk materinya di ruang belajar itu belum ada, Bapak dan Ibu. Namun kita itu bisa untuk saat ini karena COVID-19 ini kita membuka sangat open sekali jika memang Bapak dan Ibu itu mau memberikan soal-soal seperti yang tadi di ruang uji yang saya sampaikan. Seperti itu. Jadi untuk saat ini memang belum ada kita fokus ke sana karena memang dari tim pusat kita masih sangat fokus untuk membuka mapel yang SMK SMK. Jadi mungkin next itu di semester kedua kemungkinan memang kita sudah ada rencana untuk yang beberapa materi yang bisa dimasukkan dari guru secara langsung seperti itu. Seperti itu Ibu Alit. Oh, nggih. Terima kasih tanggapannya. Untuk selanjutnya dari ini sudah, terima kasih informasinya sudah dibalas. Oh, nggih, siap. Selanjutnya Bapak Sudiana, Nyoman Sudiana ingin bertanya langsung nih. Pak Nyoman Sudiana on mic ya. Bisa on mic manual, ya silakan Pak. Oke, terima kasih. Dia ingin menanyakan, tadi dia dengar bahwa informasi ada jadwal untuk setiap hari nih yang bisa diakses siswa gratis. Nah, dikit kan siswa belajar secara mandiri. Apakah bisa dikombinasikan agar gurunya juga aktif di sana? Maksudnya begini, guru memberikan informasi lewat WA group. Nah, apakah bisa di-share linknya langsung di WA itu sehingga guru bersama-sama siswa bisa mengikutinya. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke Pak, baik. Terima kasih Bapak. Ini kalau yang saya lihat, ruang guru ini memang hanya di malam hari dia akan nge-share jadwal, tapi jika memang memungkinkan nanti dari tim kami yang akan memberikan jadwal-jadwalnya. Mohon maaf Bapak, untuk Bapak dari sekolah apa Pak? SMA, SMP atau SD? Dia yang dari SMP Bu, SMP Negeri 6 Singaraja. Oh, yang SMP kebetulan kepala sekolah. Okay. Mungkin informasi ini dia yang bisa sampaikan nanti kepada guru-guru. Oh, nggih. Nggih Pak, mungkin nanti di akhir sesi kami bisa memberikan jadwal-jadwalnya, tapi memang jadwalnya itu harian Pak. Artinya nanti ada tim kami memang yang bertanggung jawab itu untuk memberikan jadwal harian ke Bapak seperti itu. Jadi nanti bisa, seperti itu aja mungkin ya Pak ya. Karena kalau saya cek di aplikasi, kalau untuk siang itu belum muncul Pak, memang munculnya baru malam seperti itu. Maksudnya begini Bu, meskipun misalnya jadwalnya malam adakah link yang bisa diakses, misalnya rekaman itu tentang materi, sehingga bisa langsung siswa melihat ke link itu meskipun misalnya siang hari, karena yang lihat model pembelajaran yang disampaikan di ruang guru itu sangat bagus. Jadi itu Bu. Oh nggih Pak. Iya Pak, nanti baik, termasuk nanti juga ada linknya juga yang di-share ya. Tapi untuk linknya juga tetap anak-anak harus mendownload aplikasi Ruang Guru terlebih dahulu Pak.
seperti itu. Jadi tetap mendownload aplikasi Ruang Guru atau bisa menonton dari websitenya Ruang Guru. This Tapi linknya session bisa is no nanti longer being recorded. nanti bisa kita share seperti itu. Nggih, terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Dilanjut untuk ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Bapak Inyoman Putu Sutirte. Apakah materi pendidikan agama Hindu tersedia di aplikasi Ruang Guru? Silakan Bu Siwi ditanggapi. Terima kasih Bapak Sutirte. Kalau untuk beberapa aplikasi, beberapa mapel agama, memang kita juga belum ada Bapak dan Ibu. Jadi memang baru pure untuk materi-materi yang sifat seperti itu. Ada tanggapan dari Pak Putu Sutirta, Nyoman Putu? Iya Ibu, terima kasih Niki. Artinya kan terus terang sebagai guru agama, apalagi di IST Niki, anak tiang juga berlangganan gitu. Nah tapi ketika Niki masuk ke dalam pelajaran khusus Niki, katakanlah pelajaran agama, bahasa Bali dan sebagainya Niki, agak sulit diakses di sana, tidak ada hanya materi umum Niki. Nah mungkin kedepannya siapa tahu nanti Ruang Guru bisa menyediakan konten-konten Niki. Terima kasih Ibu. Siap, terima kasih Pak Bapak masukannya. Sudah nggih. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silahkan. Ini di kolom chat tidak ada pertanyaan lagi. Get a real-time bird's eye view of your projects. Create project plans in one click. See the big picture across multiple projects. Get real-time updates. Sepertinya sudah nggih, Bu Siwi. Tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin silakan ada closing statement dari Ibu Siwi. Baik, terima kasih Ibu Alit dan juga partisipasi Bapak dan Ibu semua untuk Ruang Guru dalam menanggapi isu COVID-19. Harapannya Bapak dan Ibu Guru terkait dengan COVID-19, kita semua selaku guru dan termasuk saya juga sebagai fasilitator sebenarnya untuk para Bapak dan Ibu guru bisa memberikan akses yang maksimal pembelajaran untuk siswa-siswi kita. Harapannya meskipun beberapa UN juga sudah ditiadakan, namun anak-anak tetap bertanggung jawab kepada dirinya sendiri maupun ke orang tuanya untuk tetap belajar, karena bagaimanapun juga untuk siswa sendiri tanggung jawab belajar itu adalah tanggung jawab utama. Tidak ada orang tua, tidak ada guru yang mau siswa-siswinya itu menjadi siswa-siswi yang bodoh. Jadi semuanya tetap harus diusahakan untuk belajar. Kami dalam hal ini dari Ruang Guru mencoba berbagai cara agar siswa-siswi bisa melakukan pembelajaran online itu secara mudah, secara gratis, sudah didukung oleh beberapa provider juga. Jadi tinggal bagaimana Bapak dan Ibu guru bisa mendukung proses pembelajaran ini dan anak-anak pun bisa terpantau belajar di rumah dan tetap belajar meskipun dengan kondisi seperti ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah berkenan juga mendengarkan. Jika memang ada seperti tadi, Bapak dan Ibu ingin dihubungkan atau bagaimana cara-caranya untuk mengakses Ruang Guru, atau memang Bapak dan Ibu guru sangat berkenan untuk kami mempresentasikan penggunaan Ruang Guru di sekolah Bapak dan Ibu, nanti setelah webinar ini kita bisa lanjut berkomunikasi, termasuk kita juga bisa membantu Bapak dan Ibu guru untuk menggembleng atau memberikan sosialisasi lagi kepada Bapak dan Ibu gurunya atau para wali kelas. Seperti itu. Jadi saya terima kasih banyak juga kepada IGI Bali yang sudah memfasilitasi kami, memberikan informasi. Harapannya kita semua bisa
tetap survive di saat-saat seperti ini dan bisa justru menjadi lebih baik lagi. Begitu, terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke Bu Alit. Ya, terima kasih Bu Siwi. Sudah sangat ini ya memaparkan tentang optimalisasi pembelajaran dalam situasi social distancing. Ya, demikian tadi pemaparan dari Bu Siwi. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.